Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Sabariah Nasution dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami tadi yaitu ialah sejarah, tentang menjelaskan di mana tersebut adalah masjid yang bersejarah di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dan kebiasaan yang ada di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang Masjid Syekh Zainal Abidin dan kebiasaan merlopo kopi atau kebiasaan yang berbincang-bincang tentang keagamaan atau perbincangan percakapan tentang kebiasaan agama di Sumatera Utara. Baik, saya tidak memperbanyak percakapan di sini. Saya akan langsung sedikit menceritakan dan sedikit menjelaskan tentang Masjid Syekh Zainal Abidin. Sesuai dengan namanya, Abidin dibangun oleh seseorang syekh bernama Zainal Abidin Arahab yang didirikan pada 1880 di Masehi dan dipercaya sebagai masjid tertua di kota Padang Sidempuan. Masjid ini terletak di desa Pudun di Kecamatan Batu Nadua, kota Padang Sidempuan. Meski bangunannya terlihat tua dan warnanya catnya sudah mulai sedikit memudar, tetapi masyarakat dari dalam maupun dari kota Padang Sidempuan itu tetap antusias beribadah. Next, saya akan menjelaskan sedikit dari mana dikutip tentang masjid ini. Dari masjid ini dikutip dengan konsep tauhid, di mana uniknya bahan dasar dari pembangunan masjid ini dari tanah liat, telur ayam, dan tanah kapur. Dan maklum pada saat itu belum ada semen atau bahan lainnya seperti yang dipergunakan masyarakat di zaman sekarang ini. Dan itu juga dikutip dari buku Melacak Jejak Syekh Zainal Abidin Arahab, ulama dan sufi terkemuka di Patanapanuli, bagian selatan, karangan Dr. Zainal Effendi Hasibuan. Awalnya ini Abidin Arahab membangun itu kayak dua surau untuk laki-laki dan perempuan. Bangunan kedua ini hanya terbuat dari kayu dan surau tersebut berguna untuk tempat kayak belajar dan tempat untuk kayak tempat untuk pengajian, suatu pengajian perempuan dan laki-laki di tempat surau itu. Dan lama-kelamaan dengan dikutip dari buku karangan Zainal Hasibuan, pembangunan masjid itu hanya membutuhkan waktu 24 jam dengan pekerja lebih 50 orang. Saat pembangunan masjid, salah seorang masjid itu mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu tampilan dinding depan bagian atas dibentuk dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dinding depan bagian atas terdapat tulisan itu dengan mengajarkan bahwa setiap memulai pekerjaan harus dengan membaca basmalah. Ada juga ciri khas yang terdapat dalam tata letakan dan dalam bangunan dari masjid tersebut, di mana dari tata lain dari masjid itu tadi itu terdapat tentang di mana perukiran dari setiap sisi masjid itu membentuk makna konsep tauhid yang banyak begitu arti. Salah satunya yaitu mengungkapkan dahulu apabila masuk masjid seorang keturunan Syekh Abidin, terdapat banyak tulisan nama 25 rasul, setiap nabi serta dengan sifat-sifat Allah. Tuturnya menurut dia itu tulis-tulisan di setiap nabi disertai tersebut mengertikan bahwa pada setiap manusia harus memiliki pemahaman yang baik tentang tauhid, sehingga dia harus paham sifat-sifat kesabaran Allah, dan dia harus yakin bahwa setiap ciri khas lain tersebut dan detak jantungnya itu mempunyai pada dinding yang terlihat gambar bunga dan bersayap 6, di mana perjalanan planet, bintang, dan rahasia alam semesta. Pada bagian sebelah kiri masjid terdapat itu juga Iftiyah dan banyak arti dari ukiran-ukiran yang ada di dalam masjid tersebut. Saya akan memasuki tradisi merlopo kopi di Tabaksel. Baik, mungkin udah jauh atau mungkin jarang didengar para teman-teman atau dari
pecinta lain dari negeri lain atau mungkin dari wilayah lain tentang tradisi marlopo kopi di Tabaksel. Tapi yang orang-orang Tapsel atau orang sekitaran Parangsidimpuan atau mungkin Sumatera Utara udah sering mendengar tapi mungkin tidak mengetahui arti dari marlopo kopi di Tabaksel ini. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menceritakan tentang materi ini. Jadi masyarakat Tabaksel sampai saat ini masih menjalankan upacara adat untuk berbagai keperluan. Upacara adat ini suatu hal yang penting bagi masyarakat Angkola. Pada masyarakat Angkola sering terdengar ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa hombar adat prap ibadat, di mana artinya kalau kita artikan ke bahasa Indonesia yaitu berdampingannya antara adat dan ibadah. Jadi walaupun misalnya itu mempunyai adat atau misalnya menitikkan ke adat aspek adat, tetapi ibadahnya tetap ada, di mana kedua ungkapan tersebut merupakan gambaran kedekatan adat dengan sebagian besar masyarakat Tabaksel dengan Allah. Marlopo kopi ini merupakan tradisi lokal yang sangat saat ini masih tetap berjalan dengan lancar. Bahkan sekalipun ada larangan untuk berkumpul di Lopo Kopi pada situasi saat ini, namun ada juga masyarakat masih terus melaksanakannya. Karena kadang tuh orang itu kan tidak harus mengadakan pengajian untuk membicarakan Islam, tetapi dengan mengadakan ini dan kebiasaan ini bisa kita membicarakan dengan mengadakan marlopo kopi walaupun tempatnya di Lopo, tapi bisa membicarakan tentang keagamaan. Dan tradisi ini suatu proses sosial yang kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Jadi di mana aturan tersebut tentang hal yang benar atau hal yang salah menurut warga masyarakat itu tergantung dalam wilayah tertentu. Baik, saya langsung saja ke intinya, di mana marlopo kopi dapat diartikan tempat yang mudah sangat dijumpai hampir setiap wilayah dengan belahan Tabaksel, di mana itu adalah kebiasaan kita untuk minum kopi dan menghabiskan waktu di warung kopi sambil membincangkan tradisi Islam dan profesi dengan generasi wilayah Tabaksel. Tapi kadang pembincangan dan perbicaraan dengan marlopo kopi ini banyak sangat diartikan dengan jauh dari kalangan Islam dan dalam wilayah Parangsidimpuan. Banyak sekarang tuh di zaman sekarang banyak yang membincangkan tentang masalah sendiri, bukan tentang agama. Tapi dari sisi baiknya, dalam membincangkan tradisi Islam dan profesi dengan generasi wilayah Tabaksel, berbagai aspek dan cara mengundang orang untuk datang ke sini dengan menamakan bahwa ini adalah marlopo kopi. Padahal mengikuti percakapan atau pembicaraan tentang agama melalui marlopo kopi ini dengan nama pengajian bukan nama pengajian, tapi dalam hal ini seperti pengajian isinya dari pengajian karena bertata tentang keagamaan, tetapi bukan namanya pengajian tapi marlopo kopi. Karena dibiasakan didengar itu marlopo kopi itu kayak menggibah atau kayak misalnya membincangkan masalah yang lain. Padahal dari sisi baiknya di sini sangat banyak sekali orang menggunakan untuk mengundang teman-teman atau mungkin kawan-kawan para bapak-bapak atau ibu-ibu saudara-saudaranya untuk membicarakan tentang Islam. Baik, saya rasa cukup sekian saya menjelaskan di mana tadi tentang masjid dan di mana tentang tradisi pada kota Parangsidimpuan atau wilayah sekitarnya Sumatera Utara. Baik, saya Elmi Sabariah Nasution mengundurkan diri dan minta maaf di mana dalam percakapan dan pemateri yang saya sampaikan tadi ada kesalahan bicara atau mungkin kehilafan dari kata tadi yang saya terangkan. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.